hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Good morning church, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita sembut untuk bagi berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya kami ada itu semua karena Engkau. Semua karena campur tangan-Mu saja Tuhan. Pagi hari ini kami membawa syukur kami membawa ucapan kami Tuhan, pujian kami untuk Engkau. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Kami mau sambut kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau rasakan lebih dalam lagi.
kami pagi hari ini. Kami bersyukur, kami masih menikmati kasih-Mu sampai pagi hari ini. Masih menikmati cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau berkati lebih dan lebih lagi. Kami memasuk hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar satu pujian baru. Pujian ini, saya mau sedikit kesaksian pujian ini. Pujian ini disaksikan oleh seorang anak Tuhan. Dia mengalami keterpurukan waktu itu dalam hidupnya. Dia jatuh sampai dia tidak punya harapan sebenarnya dalam hidupnya. Tapi dia percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan dia saat dia jatuh sekalipun. Tuhan selalu baik. Bahkan di titik terendah hidupnya pun Tuhan selalu ada dan dia setia. Sampai akhirnya saya bikin lirik ini dan saya percaya lagu ini ada bukan karena suatu kebetulan. Dan jika pagi hari ini kita boleh mendengar lagu ini juga bukan sebuah kebetulan. Tapi ini semua karena maunya Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian itu ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan taruh di situ. Mungkin saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara live maupun yang berada di tempat ini, mungkin saat ini engkau sedang merasakan tidak ada harapan. Engkau merasakan, Tuhan, kenapa aku seperti ini? Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pencapaian masa-masa depanmu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan, karena Tuhan itu beri yang terbaik. Kita percaya di dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata dan terbukti. Di dalam segala harapan kita yang mulai pudar, janji Tuhan itu menguatkan. Jangan pernah hilang harapan. Iman kita tetap kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah empunya harapan, dialah empunya kekuatan yang kita punya sampai hari ini. Percayalah di titik terendah hidup Bapak Ibu Saudara mungkin pagi hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan saat kita dianggap sampah oleh dunia sekalipun, kita kotor, kita tidak layak, manusia memandang kita sebelah mata, tapi Yesus mau menjadi seorang pemulung buat kita yang sampah ini, yang kotor ini. Supaya apa? Di kehidupan berikutnya Dia jadikan kita lebih indah, lebih sempurna menurut yang Tuhan mau. Kita percaya jika Ayub pun dipulihkan dengan begitu hebatnya, kita juga akan dipulihkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya.
rancangan-Mu buat setiap kami Tuhan. Engkau yang pulihkan dengan kuasa tangan-Mu, karena hidupku untuk memuliakan-Mu. Engkaulah sandaran jiwaku, gunung batu dan perisaiku. Yesus, Kau iman percayaku. Hanya Engkaulah Tuhan. Engkaulah sandaran jiwaku, gunung batu dan perisaiku. Yesus, Kau iman percayaku. Engkaulah gunung batu buat setiap kami Tuhan. Kau perisai kekuatan. Jiwa kami bersandar sepenuhnya kepadamu. Sandaran jiwaku, gunung batu dan perisaiku. Yesus, Kau iman percayaku. Hanya Engkaulah Tuhan. Engkaulah sandaran jiwaku, gunung batu dan perisaiku. Yesus, Kau iman percayaku. Engkaulah sandaran jiwaku, gunung batu dan perisaiku. Yesus, Kau iman percayaku. Engkaulah sandaran jiwaku, gunung batu dan perisaiku. Yesus, Kau iman percayaku. Yesus, Kau iman percayaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh tetap berkumpul di tempat-Mu yang kudus. Bapa, sebentar kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan pimpin, yang akan mengajarkan kepada kami, supaya setiap firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak layak di hadapan-Mu, namun Engkaulah yang menjadikan kami layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.
Sangat luar biasa sekali saya dapat kesempatan untuk membawakan firman pagi ini. Penuh pergumulan karena sudah 3 kali mangkir ya Pak. Ya puji Tuhan, meskipun dengan keterbatasan tapi tetap firman ini bisa dipersiapkan dengan baik. Yuk slide-nya. Bulan kemarin ketika Pak Tri mencoba memberikan set jadwal untuk membawakan firman, momentumnya pas dengan Valentine. Nah, saya berpikir untuk membawakan firman yang arahnya lebih kepada cinta kasih Tuhan. Tapi rupanya sejak saat itu pun selalu ini yang menjadi beban di hati saya untuk saya boleh berbagi sama teman-teman sekalian. Kita akan belajar tentang firman yang sangat keras, tetapi bagi saya ini sangat memberkati. Itu sebabnya saya tetap ingin membagikan firman ini. Judul dari firman pagi ini, tertindas itu baik bagiku. Nah, pemazmur dia menyadari bahwa ada 2 hal yang dia pernah alami. Saat dimana dia tidak menghadapi masalah apapun, dia merasa dirinya sangat kuat, dia merasa dirinya tidak membutuhkan siapa-siapa. Dan satu hal lagi di mana saat dia tertindas atau dia sedang menghadapi masalah yang mungkin sangat berat. Kalau firman ini dipenggal, nggak akan ada orang yang mau merasakan atau mengalaminya. Kalau bisa, ya semua doanya pasti akan sama. Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi ada satu hal yang menjadikan firman ini menjadi berkat buat kita semua. Loncat yang hampir ke belakang ya, yang firmannya penuh. Bukan, satu lagi. Satu lagi. Yang di Mazmur 119 ayat 71. Nomor 2 dari paling akhir. Nah, ini adalah firman-Nya. Bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Nah, ini yang begitu menyentuh hati saya. Kenapa pemazmur begitu diberkati dengan firman ini? Yuk kembali ke slide nomor 3. Nah, ini adalah pengalaman Daud. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Nah, tertindas itu baik kalau ada alasan di belakang dari ketertindasan itu. Alasan dari apa yang dialami oleh Daud adalah sebelum dia tertindas, dia menyimpang. Tetapi setelah dia tertindas, dia berpegang pada janji-janji Tuhan. Nah, dari kata tertindas, saya menggarisbawahi ada paling tidak 3 hal yang menjadi manifestasi dari orang tertindas. Next. Yang pertama takut atau khawatir. Yang kedua sedih.
Yang ketiga, lemah. Tetapi dari ketiga hal ini, dari setiap masalah selalu ada jawabannya. Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah takut, masalah khawatir, sedih, masalah ketika kita lemah. Tuhan sudah menyediakan semua jawabannya di dalam Alkitab. Yuk. Nah, ketika orang takut, Tuhan menyertai kita. Ini adalah satu firman yang saya kutip. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Kata jangan takut, kalau nggak salah dengar, ada yang pernah menghitung di dalam Alkitab, jumlahnya ada 365. Begitu banyak Tuhan menyatakan jangan takut. Artinya memang ada penekanan di sana. Dan ketika saya search di Alkitab, saya menemukan beberapa firman yang memang menyatakan jangan takut, jangan khawatir. Jadi memang kenapa saya suka dengan firman ini atau saya terbeban untuk berbagi tentang firman yang satu ini. Karena meskipun kita tertekan, meskipun kita menghadapi masalah, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang rekayasa, Tuhan yang disalibkan karena digantikan oleh orang lain, bukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mati karena memang itu adalah rancangan dari Allah, Bapa kita di surga, supaya kita semua boleh hidup, supaya kita semua boleh diselamatkan. Kata yang kedua tentang next, sedih. Tuhan juga menyertai ketika kita ada di posisi atau dalam keadaan sedih. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada Roh yang senantiasa akan menyertai kita. Ada Roh Tuhan yang memberikan penghiburan. Ada Roh Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengajaran, memberikan pengertian. Kita semua nggak akan ada apa-apanya tanpa disertai oleh Roh dari Allah sendiri. Nah, itu sebabnya anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Ketika kita menghadapi masalah, kita sudah mentok ke sana kemari, mungkin kita tertindas, mungkin kita ketakutan atau apapun yang kita alami. Pada akhirnya kita akan sujud. Biasanya kita akan berdoa mencari Bapa kita. Mulai lapor, curhat. Bapak, ini masalahku. Aku sudah gak tahan lagi. Dan ada banyak peristiwa di mana hal itu terjadi dan kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Yang pertama yang kita alami tentunya Tuhan memberikan kelegaan. Kita merasa lebih ringan menghadapi masalahnya dibanding situasi sebenarnya. Dan perlahan-lahan biasanya mulai ada jalan keluar. Karena kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Banyak hal yang saya alami juga ketika menghadapi masalah-masalah yang saya anggap berat. Pada akhirnya ketika kita mencari jawaban kepada Tuhan,
kita akan menemukan. Tuhan sudah katakan, aku ini adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dimana di saat kita nggak ada jalan, Tuhan adalah jalan buat kita. Berbeda ya dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia kadang mencari solusi bukan kepada firman. Meskipun dia Kristen, tapi lebih percaya kepada dukun daripada kepada Alkitab. Ada enggak? Ada, banyak. Dan diantara kami sendiri ya ada seperti itu. Berkali-kali kita ngajarin, ini loh, cari di dalam firman, taruh imanmu di sini, belajar mendengar apa yang Tuhan katakan. Tapi selalu kata-kata dari dukun lebih hebat. Oh, dia sudah pernah katakan ini loh, ternyata pas loh. Lah kalau mau pas-pas ke ya pas, semua juga pas. Dan apa yang dukun katakan ketika kita mengiyakan, maka itu jadi. Ada satu lagu yang menyatakan kalau mujizat itu jadi kalau kita mengatakan ya. Itu lagunya ada di filmnya tentang Musa kalau nggak salah. Meskipun film animasi, tetapi ya itu adalah salah satu kita belajar tentang firman Tuhan. Salah satu cara agar kita juga belajar tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan itu ketika dia diutus. Lagu itu begitu bagus, begitu menyentuh hati saya. Nah, saat kita lemah, hal yang sama yang dialami oleh Paulus ketika di dalam pengutusannya, dia mengalami satu kondisi di mana dia merasa bahwa ada utusan dari iblis, dia katakan, yang menggocoh aku, menjadikan tubuhnya lemah, tubuhnya sakit. Dan dia berkali-kali berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan angkat sakit penyakitku ini. Tapi jawaban Tuhan apa? Sangat bertolak belakang. Tetapi jawaban Tuhan juga memberikan satu hal, satu penekanan bahwa di dalam Korintus 12 ayat 9, tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi kasih karunia Tuhan cukup. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pengalaman yang luar biasa dari Paulus. Bahkan ketika dia di dalam pencobaan, dia dalam sakit penyakit, dia merasa bahwa di dalam kelemahannya dia sangat bersyukur. Karena apa? Semakin dia lemah, semakin dia merasakan kuasa Tuhan turun atas hidupnya. Di saat dia lemah, atau di saat kita lemah, biasanya kita penurut. Kita nggak banyak protes, nggak banyak berargumentasi. Firman apapun yang Tuhan berikan lewat siapapun, kita akan terima. Dan di saat-saat seperti itulah justru firman itu menjadi sangat berkuasa di dalam hidup kita. Justru di saat kita di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, firman ini menjadi pelita di dalam kegelapan, menjadi kekuatan untuk kita terus berjalan, untuk terus berusaha sampai suatu titik di mana kita merasakan ada kemenangan. Nah, ini sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut
Karena kita tahu sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga, dia sudah menjanjikan bahwa akan ada roh yang dicurahkan untuk menyertai hidup kita, yang akan menyertai orang-orang percaya, yaitu roh Allah sendiri, Roh Kudus. Next. Maka firman ini menjadi baik buat saya, dan saya rasa juga menjadi baik buat kita semua, bahwa tertindas itu menjadi baik supaya kita semua belajar, supaya kita mendengar, supaya kita mau terima ketetapan maupun firman yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Tuhan kita itu sangat luar biasa. Kalau orang di luar sana mencari kehidupan, mencari keselamatan dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan cara beramal, dengan cara berbagi, baik itu kekayaannya, baik itu kepandaiannya, baik itu waktunya. Tetapi keselamatan buat kita itu Tuhan sendiri yang mau, supaya kita anak-anak yang diciptakannya, manusia yang diciptakannya, boleh menjadi bersama-sama dengan Allah di surga. Oleh sebab itu Yesus ada. Yesus yang adalah firman diutus untuk turun ke dunia menjadi penebus buat dosa-dosa kita, supaya kita boleh hidup dan supaya kita beroleh kesempatan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Ada satu ayat lagi yang mana saya lebih suka terjemahannya yang di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 13, kata pertama yang ada di sana di dalam bahasa Inggris adalah I can. Firman yang lengkap di dalam bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya lebih suka mengutip yang pertama di dalam bahasa Inggrisnya dulu, karena di sana memberikan motivasi, memberikan dorongan buat kita. Aku bisa bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi enggak ada anak Tuhan yang bilang bahwa aku enggak bisa. Buat yang masih belajar, buat yang masih sekolah, aku enggak bisa pelajaran ini. Aku enggak bisa. Bisa. Cari caranya. Tanya sama guru enggak bisa kepentok, cari orang lain. Mungkin ada temen yang lebih pintar, dekati, nggak usah malu. Bilang, aku nggak bisa. Kamu bisa nggak ngajarin? Atau kamu bisa nggak berbagi apa yang kamu sudah pelajari? Kenapa? Kalau dengan sesama, biasanya bahasanya sama. Kalau kita nanya guru, mungkin ada jeda, ada jenjang yang membedakan antara bahasa. Biar bagaimanapun orang dewasa kadang ngomongnya ketinggian. Kalau sama temen, mau gak mau ya bahasanya sama. Kamu, aku, lu, gue, kowe, aku, gitu kan ya. Bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan. Biasanya kita akan lebih gampang menangkap. Kalau sesama pengusaha, ya mungkin kalau di bidang yang sama kadang-kadang susah untuk
untuk curhat, untuk diskusi. Tapi pengusaha di bidang yang sama pun kalau dia di luar kota tapi cukup dekat dengan kita, kadang-kadang mau berbagi. Atau dengan sesama pengusaha yang meskipun bidang usahanya berbeda, tetapi mungkin wawasannya akan sama dengan kita. Atau lebih baik, kita juga bisa berbagi, sharing. Gimana sih pengalaman kamu ketika menghadapi masalah seperti ini? Kadangkala ya kita akan mendengar satu dua yang menjadi jalan keluar. Tapi jangan lupakan Tuhan. Karena apa? Dia yang menjadikan kita itu bisa. I can. Karena Tuhan yang menjadikan kita bisa. Buktinya apa? Sebelum firman itu disebutkan atau sebelum firman itu didengarkan, dia mau dinasehati seperti apapun susah biasanya. Kenapa? Karena dia terus bergulat sama masalahnya. Tapi ketika kita sama-sama berdoa, kita mendengar satu firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, ada kelegaan, ada rasa terlepas dari masalah, meskipun masalah itu tetap ada. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji Dia akan menyertai. Itu aja yang kita perlu imani. Jadi setiap ada masalah di dalam kondisi apapun, kita enggak sendirian. Kita sudah dijanjikan Tuhan akan selalu menyertai. Dan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya adalah ketika kita mau berdoa, masuk dalam kamar, kunci. Sendirian kita berkomunikasi sama Bapak kita di surga. Saat kita sendiri, kita bebas menyampaikan apapun. Kita enggak malu lagi. Mungkin juga bisa malu kalau dengar sama kalau sebagai orang muda mungkin malu kalau saudaranya mendengar, malu kalau ibunya nanti dengar, malu kalau bapaknya mendengar, apalagi tentang tetangganya kebetulan lewat dia dengar. Maka itu kita dikasih satu jalan, kunci pintu. Jangan seperti orang-orang di luar sana, berdoanya di jalan-jalan umum supaya semua orang lihat, yaitu berkatnya. Orang hanya dilihat, oh dia orang yang beragama, yang taat, sudah. Tapi kita berbeda. Kita masuk ke kamar, kita berdoa, kita berkomunikasi, kita curhat sendiri sama Tuhan. Kita berikan kesempatan untuk Tuhan mengambil alih masalah-masalah kita. Kita kasih kesempatan Tuhan yang lebih banyak bekerja, mengerjakan hidup kita. Tuhan, saya sudah mentok, saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tolong Tuhan, beri saya jalan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Nggak setiap kali pintu kita ketuk kita dibuka. Tuhan juga lihat, kamu ngetuk itu karena ada keinginan atau karena ada kebutuhan. Karena keinginan dengan kebutuhan berbeda. Orang lapar, semua sama-sama butuh makan. Yang satu, Tuhan, saya berterima kasih makanan yang Tuhan sudah sediakan. Yang satu harus mewah. Saya harus makan di restoran ini, saya harus makanan yang jenis ini. Itu adalah keinginan. Kalau kebutuhannya apa yang Tuhan sudah berikan, ya itu yang kita syukuri. Dan satu kata lagi yang begitu mudah diucapkan ketika kita enggak ngadepin masalah,
yaitu mengucap syukur dalam segala perkara. Tapi dalam masalah, mengucap syukur dalam hal yang kita hadapi itu butuh kerendahan hati, butuh ketaatan, dan memang berat. Kenapa berat? Kita belum keluar dari masalah loh. Nanti setelah kita bilang amin, masalah itu ada. Besok masalahnya tetap ada. Tetapi dalam masalah yang bahkan berat sekalipun, ketika rema ini muncul, nangis saudara-saudara, nangis ketika mengucapkan ini. Tapi setelah doa, setelah kita pun mengucap syukur, ada kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru mungkin dari saudara, mungkin diberikan Tuhan lewat pasangan kita, lewat anak-anak kita, lewat orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi Tuhan selalu ada. Kita gak pernah dibiarkan sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan menghadapi badai hidup kita tanpa Tuhan ada. Ketika Yesus mau menyeberang danau bersama dengan murid-muridnya, kemudian badai datang. Murid-muridnya takut, teriak-teriak, Yesus dibangunkan. Padahal tahu Yesus ada. Kalau Yesus ada, mestinya kapal nggak akan terbalik, nggak mungkin terbalik. Demikian juga dengan kehidupan kita, dengan rumah tangga kita. Kalau kita selalu berpegang bahwa Yesus ada bersama dengan kita, maka enggak ada namanya tertindas itu berat. Di dalam ketertindasan, di dalam masalah, Tuhan akan memberikan pengajaran-pengajaran, bahkan melalui masalah yang kita hadapi pun Tuhan memberikan pengajaran. Dan Tuhan akan memberikan hikmat atas hidup kita. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah menyampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Bapa, berkati pula kedua putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan, studi. Bapa, berkati dengan kecerdasan. Bapa, kami mengucap syukur untuk 20 Maret 2022 hari ini yang penuh dengan hal yang baru. Engkau memberkati dengan hal-hal yang baru bagi kami. Maka Tuhan, pada saat ini kami ucap syukur untuk anak-Mu yang sebentar siang akan masuk dalam hidup yang baru dengan menempuh sakramen baptisan. Berkati kedua orang tuanya dan hindarkan dari segala gangguan yang berasal dari roh-roh jahat. Kami mengucap syukur untuk hal baru yang juga akan diberikan untuk anak-Mu Yohan Dava Puji Santoso yang akan masuk ke dalam masa remaja yang baru dengan menempuh inisiasi, yang besok akan melakukan circumcise. Bapa, berkati cepat sembuh, hindarkan dari segala infeksi, sehingga masa remajanya di dalam Engkau. Kami mengucap syukur untuk hal yang baru, anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati untuk menciptakan lagu yang baru, yang indah, sehingga Bapa dipermuliakan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia.
Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengerti bahwa kasih-Mu adalah sesuatu yang lembut, yang mengelus-elus kami, menggendong kami. Padahal di sisi lain kasih-Mu juga berupa penempaan yang sakit, yang bahkan membuat kami berurai air mata. Ketika dalam batas tertentu Engkau izinkan anak-anak-Mu untuk dilindas, dipojokkan. Tetapi atas izin-Mu pula Engkau tahu bahwa itu baik bagi kami. Maka kami tidak minta batu itu diangkat dan disingkirkan, atau sesuatu yang menyakitkan itu segera disingkirkan di luar kehendak-Mu. Bukan ya Bapa, tapi kami minta kami lulus, anak-anak-Mu lulus melalui pengujian, penempaan, segala sesuatu yang menyakitkan atas kehendak-Mu. Sehingga Engkau berkata, kamu lulus anakku, kuatkan hatimu. Maka kuatkan hati anak-anak-Mu ini Bapa. Apapun yang dialami, itu kasih-Mu yang tidak meninggalkan kami. Hosana, hosana. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termulia, oh Yesus, Hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bapak, kami mengucap syukur, bukan hanya mengucap syukur untuk hal-hal yang manis belaka, tetapi untuk hal yang pahit sekalipun kami belajar untuk mengucap syukur. Dan sebentar jemaat-Mu akan menyampaikan, mengaturkan persembahan. Kuduskan ya Bapa, kuduskan, sucikan, layakkan, sehingga berkenan di hadapan-Mu boleh untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau terindah, termegah, termulia, termanis. Yesusku, Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat
tersenyum kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bapa, kami mengucap syukur, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepadamu, karena Engkau Bapa kami, pendidik kami, gembala agung kami. Saudara, terimalah berkat, kasih sayang dan didikannya dari Allah Bapa di surga, orang tua kita, dan juru selamat yang hidup, yang sudah terlebih dahulu disengsarai tetapi menang, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan peneguhan oleh Roh Kudus serta penghiburan kasih-Nya pada hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, hingga ke dalam kerajaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup, kita yang percaya berkata amin. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan, saudara. Salam perkasa. Salam kasih. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu menuju selah. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu menuju selamanya. Kuasa Tuhan